Presiden Republik Indonesia Jokowi resmi memberikan penghargaan Bintang Jasa Pratama ke Gianni Infantino. Bintang Jasa Pratama itu adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara kita kepada orang asing yang berjasa terhadap Indonesia. Lalu, apa jasa Gianni Infantino terhadap Indonesia? Saya bingung. Apa jasa Gianni Infantino terhadap persepak bolaan Indonesia? Apakah dia yang mengajari timnas Indonesia cara bermain sepak bola yang baik dan benar? Kalau gitu harusnya Sintayong yang patut diberikan penghargaan itu. Soalnya beliau yang ngajarin taktik dan strategi pemain timnas. Terus apakah karena beliau pernah main futsal bareng Pak Iwan Bule? Sama-sama bule sih, yang satu gundul, yang satunya ibul. Atau apakah dia yang menjamin bahwa tidak ada lagi pengaturan skor atau suap-nyuap di sepak bola Indonesia? Eits, Mbak Nana Aceng, jurnalis internasional yang tukang ngupasin kasus pejabat-pejabat tinggi aja nggak bisa nyelesain kasus di tingkat rendah ini. Apalagi beliau. Ternyata tidak ada satupun dari hal-hal tersebut yang dilakukan oleh Gianni Infantino. Jasa Gianni terhadap persepak bolaan Indonesia hanyalah memberikan izin kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Itu aja. Padahal itu kan bukan jasa, tapi kewajiban. Karena Indonesia sudah memenangkan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 sejak tahun 2019 lalu. Terus kenapa Jokowi memberikan penghargaan Bintang Jasa Pratama ke Gianni Infantino? Apakah Jokowi terlalu baik hati? Apakah Jokowi ingin menjalin hubungan baik dengan FIFA? Oh, I see. Menjalin hubungan baik ya. Gara-gara nggak jadi disangsi ya. Gara-gara kemarin tuh apa ya, acara pramuka kayaknya ya. Soalnya banyak asapnya. Inilah gol yang mengantarkan Al Nassr ke final Piala Klub Arab 2023. Kompetisi seperti ini sudah ada sejak 1982. Al Nassr lolos untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Cristiano Ronaldo selalu mencetak gol bagi Al Nassr dalam 4 laga terakhir di kompetisi ini. Ronaldo! Gol! Gol, gol, gol! Cristiano Ronaldo! Imperator! Respect Jose Mourinho, the special one. Kemarin AS Roma terbang ke Albania untuk jalani laga uji coba lawan klub Albania FK Partizani. Ada kejadian unik di menit 77. Saat itu ada pemain Partizani yang cedera, tapi sebelumnya klub Partizani sudah memasukkan semua pemain pengganti mereka. Pelatih Partizani berencana memasukkan lagi pemain yang sebelumnya sudah main untuk menggantikan pemain yang cedera tersebut. Tapi sayangnya wasit melarang hal itu. Partizani akhirnya main dengan 10 pemain. Mourinho yang mengetahui hal itu langsung memutuskan untuk menarik keluar satu pemain AS Roma, yakni Houssem Aouar, sehingga sisa pertandingan berlangsung adil 10 lawan 10. Respect Mo. Lumayan kasih Aouar istirahat dan menghindari cedera. Aouar adalah satu pemain yang sering dilanggar di laga tersebut. Roma menang dengan skor 2-1, gol cetak El Shaarawy dan Andrea Belotti. Ramadan Sananta, what a talent. Usia 20 tahun, cetak 4 gol dalam 7 laga di Liga 1 musim ini. Pak C, oke. Finishing tajam, pergerakan dengan bola dan tanpa bola juga ciamik. Semoga kekurangannya dapat dipoles menjadi lebih baik lagi. Selamat berproses, Sananta. Ipswich Town Divisi 2 mengalahkan Bristol Rovers Divisi 3 dengan 2-0 di Carabao Cup. Elkan Bagot main 90 menit dan membantu Ipswich clean sheet. Di gol kedua, Elkan memberi umpan terobosan ke George Hirst. Hirst lalu mengirimkan umpan asis yang disambut jadi gol oleh Son Aluko. Hasil ini membawa Ipswich melaju ke ronde 3 Carabao Cup 48 besar dan akan bertemu Reading Divisi 3. Good job, Elkan. Manchester City juara Piala Super UEFA. Manchester City berhasil menang 5-4 atas Sevilla lewat adu penalti.
Ini merupakan trofi keempat Pep Guardiola bersama City dalam satu kalender. Piala Super UEFA, Liga Champions, Premier League, FA Cup. 3 calon pengganti Harry Maguire. Siapa sajakah itu? Benjamin Pavard, Bayern Munchen 27 tahun, market value 40 juta euro. Jean-Claire Todibo, OK Nice, 23 tahun, market value 30 juta euro. Tapsoba, Bayer Leverkusen, 24 tahun, market value 30 juta euro. Fans MU, pilih yang mana? Here we go. Leandro Paredes ke AS Roma. Roma akan bayar 4 juta euro ke PSG, kontrak hingga 2025 plus opsi perpanjangan tahun. Inilah momen pertandingan dan juga gol terakhir yang dicetak oleh Leandro Paredes. Trofi unik. Selamat kepada Cadiz FC berhasil menjuarai Trofeo Carranza mengalahkan klub Italia US Lecce. Skor 90 menit imbang 1-1 akhirnya dilanjutkan dengan penalti. Cadiz menang 3-1. Ramon de Carranza Trophy atau Trofeo Carranza merupakan kompetisi tahunan yang diadakan oleh wali kota Cadiz sebagai penghormatan kepada mantan wali kota mereka, yakni Ramon de Carranza. Biasanya dilakukan saat pramusim, pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 lalu. Pesertanya bisa 2-4 tim, dipilih berdasarkan undangan. Klub Cadiz tentu saja yang paling sering ikutan, tapi yang paling sering juara justru Atletico Madrid sebanyak 11 kali. Mumpung masih musim pemilu, ya kan? Debut di Liga Arab Saudi, Roberto Firmino, mantan pemain Liverpool, berhasil mencetak hat-trick di pertandingan Al-Ahli versus Al-Hasim. Menit 6, menit 10, dan menit 72. Dan inilah cuplikannya. Gol pemain berusia 19 tahun Salma Paraluelo di menit ke-111 membawa Spanyol lolos pertama kalinya sepanjang sejarah ke semifinal Piala Dunia Wanita. Paraluelo sendiri menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak gol di Piala Dunia Wanita. Selain itu, golnya menjadi gol paling akhir diciptakan sepanjang sejarah Piala Dunia Wanita. Apakah Spanyol akan menjadi juara baru? Kalau ditanya mungkin atau enggak, cukup mungkin. Apalagi klub mereka, Barcelona Femení, yang juga klubnya Paraluelo, 4 musim beruntun lolos ke final Liga Champions Wanita dan 2 diantaranya menjadi juara. Kita nantikan. Manchester United kini dalam babak baru untuk 4 kesepakatan. Maguire dan McTominay ke West Ham United. Peminjaman Van de Beek ke Real Sociedad. Negosiasi dengan beberapa klub untuk Fred. Negosiasi untuk transfer Amrabat dan Todibo ke Manchester United sebagai target utama. United moving serius. Bikin bangga. Evan Sumilena to Portugal.
Dilansir Satuina Media, kemarin sore Evan Sumilena dan istri bertemu dengan head coach Timnas Futsal Indonesia, Marcos Sorato. Evan akan berangkat ke Portugal untuk membicarakan dokumen yang harus dilengkapi dan juga melakukan konsultasi dengan coach Timnas Futsal Indonesia, Marcos Sorato, karena kemungkinan Evan tidak akan mengikuti TC karena sudah berada di Portugal. Evan dikabarkan akan segera bergabung dengan klub futsal asal Portugal, ADCR Canixas. Semoga lancar dan sukses untuk persiapan abroadnya Evan Sumilena. Di Portugal Super Cup 2023, menit 90 PP mendapatkan red card. Apa yang dilakukan PP? Gestur penyesalan? Tidak. Gestur minta maaf? Tidak. PP melakukan lepas jersey dan membentangkan jersey ke arah fans Benfica di tribun. Panjang umur PP layak dibuatkan patung. Ada yang baru nih, Net TV akan menayangkan pertandingan Marcelino Ferdinand bersama KMSK Deinze di Challenger Pro League Second Belgium musim 2023-2024. Di poster Net Mediatama sudah memberi jadwal, ada 3 pekan live dan 1 pekan live delay. Untuk pekan-pekan selanjutnya mungkin infonya akan menyusul. Pertandingan pertama KMSK Deinze akan melawan Pastru Eisden, mungkin Minggu 13 Agustus 2023 pukul 1 WIB. Ayo dukung Marcelino di kancah Eropa. Good luck, ceng. Cole Palmer digadang jadi another Foden waktu dia cetak gol debut di FA, UCL, dan Carabao. Sayang, 2 musim lalu ia mengalami cedera dan musim lalu kurang moncer. Musim ini dia sudah 2 kali mencetak gol di partai final Community Shield dan Super Cup. Haaland di big game Manchester City, FA Cup final gagal nyekor, Community Shield gagal nyekor, Champions League final gagal nyekor, UEFA Super Cup gagal nyekor. Walaupun gagal nyekor, tapi Haaland bersama Manchester City sudah menangi Premier League, FA Cup, Champions League, UEFA Super Cup, Premier League Golden Boot, UCL Golden Boot, European Gold Shoe, PFA Player of the Season, Young Player of the Season. Haaland Ballon d'Or, yes or no? Tidak banyak yang menduga Spanyol akan menjadi juara dunia wanita. Euro wanita tahun lalu, mereka disingkirkan Inggris di perempat final. Inggris kemudian menjadi juara Eropa. Di ranking FIFA, mereka berada di peringkat ke-6, 2 peringkat di bawah lawan mereka, Inggris. Sempat terbantai 4-0 oleh Jepang di babak grup, Spanyol terus memperbaiki penampilan dan keluar sebagai juara. Spanyol 1-0 Inggris, dicetak Olga Carmona Garcia menit 29. Ini seolah melengkapi dominasi Barcelona Femini di Eropa yang 3 edisi UCL terakhir selalu masuk final dan berhasil menjuarai 2 di antaranya. Ada 6 tim Inggris yang pernah memenangi UEFA Super Cup. Liverpool 4 kali, Chelsea 2 kali, Aston Villa 1 kali, Manchester City 1 kali, Manchester United 1 kali, Nottingham Forest 1 kali. Tim kalian ada di list ini enggak? Julian Alvarez raih 13 trofi di usia 23 tahun. Prestasi Alvarez, Timnas Argentina Piala Dunia 2022, Finalissima 2022, Copa America 2021, dan merasakan main di Stadion Gelora Bung Karno. Bersama Manchester City, UEFA Super Cup 2023, UCL 2022-2023, FA Cup 2022, IPL 2022, River Plate Liga Argentina 2021, Trofeo de Campeones 2021, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2018, Supercopa Argentina 2019, Copa Libertadores 2018.
Julian Alvarez sudah menamatkan sepak bola di umur 23 tahun. Kamu sedang apa? Jude Bellingham berhasil nyetak 2 gol plus 1 assist lawan UD Almeria. Sejauh ini di La Liga udah nyetak 3 gol. By the way, 1 gol lagi nyamain gol Eden Hazard di Real Madrid. Skor Almeria 1, Real Madrid 3. Gol dicetak Sergio Arribas untuk Almeria, Jude Bellingham, Vinicius Junior untuk Real Madrid. Jude Bellingham cetak brace dan membuat 1 assist. Ngeri. Ada 6 tim Inggris yang pernah memenangi UEFA Super Cup. Liverpool 4 kali, Chelsea 2 kali, Aston Villa 1 kali, Manchester City 1 kali, Manchester United 1 kali, Nottingham Forest 1 kali. Tim kalian ada di list ini enggak? Ricky Ricardo Cawor, the cult hero of PSS Sleman. Pemain berusia 20 tahun ini sedang dalam periode terbaiknya bersama Super Elja. Bagaimana tidak, ex pemain PON Papua 2021 ini sudah cetak 5 gol assist dalam 8 pertandingan terakhir. Catatan gol terbaik melampaui rekor terbaiknya musim 2021-2022 dan musim lalu. Selain Johnny Bastos, akankah Cawor menjadi idola Sleman fans di musim ini sekaligus membawa PSS Sleman terbang tinggi di tabel klasmen? Apa publik Sleman punya nama lain selain kedua nama di atas? Manchester City harus bermain di Karaiskasi Stadium Yunani. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Dua tim top Eropa menyuguhkan level permainan dulu lewat gol Youssef En-Nesyri di menit ke-25. Manchester City baru membalas di babak kedua melalui aksi Cole Palmer. Di babak adu penalti, 5 penendang Manchester City menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Sevilla mengaku kalah dengan 1 penendang yang gagal. Oh my gosh, apakah kalian menyadari kalau Piala Dunia 2022 adalah sebuah dejavu dari Piala Dunia 1986? Gak percaya? Jadi gini ceritanya. Di tahun 1986 Brazil kalah di fase quarter final lewat drama adu penalti. Ternyata di tahun 2022 Brazil kalah di fase quarter final lewat drama adu penalti juga. Terakhir kali 2 drama adu penalti di hari yang sama di fase quarter final itu terjadi pada tahun 1986. Lah, pada tahun 2022 terulang kembali 2 drama adu penalti di hari yang sama, yaitu Brazil, Kroasia, dan Argentina, Belanda. Di tahun 1986, Argentina lolos ke final Piala Dunia karena seorang center back yang memberikan assist, yaitu Susiovo ke Maradona. Wow, di tahun 2022 Argentina lolos ke final Piala Dunia. Tebak, siapa center back yang memberikan assist? Yaitu Otamendi ke Messi. Lanjut nggak? Sebelum lanjut, subscribe dulu dong. Lanjut. Terakhir kali Maroko memuncaki babak penyisihan grup Piala Dunia itu terjadi pada tahun 86. Lah kok bisa? Mereka kembali menduduki puncak grup pada tahun 2022. Next, Maradona mencetak 7 gol di semua kompetisi pada 20 Februari 86. Titisannya, Messi mencetak total 7 gol di semua kompetisi pada 20 Februari 2022. Boom nggak lo? Go ahead. Terakhir kali Belgia finish di peringkat ketiga fase grup adalah pada tahun 86. Anehnya,
mereka juga menempati posisi ketiga di grup mereka pada tahun 2022. Oh gos, lagi-lagi Maradona pernah kalah di final World Cup dari Jerman 1-0 setelah ia memenangkannya pada tahun 86. Titisannya, Messi juga kalah di final World Cup dari Jerman 1-0 sebelum ia memenangkannya pada tahun 2022. Tobat nggak lo? Terakhir kali Polandia lolos ke fase 16 besar adalah tahun 86. Lah kok bisa mereka kembali lolos ke fase 16 besar tahun 2022? Selanjutnya, Messi tidak pernah menyaksikan Maradona bermain di World Cup pada tahun 86. Lah juga, Maradona juga tidak menyaksikan Messi mengangkat trofi pada 2022. Tahun 86, Polandia kalah 1 kali, draw 1 kali, dan menang 1 kali di group stage. Di Piala Dunia 2022, Polandia kalah 1 kali, draw 1 kali, dan menang 1 kali di group stage. Titisan itu nyata. 4 kali Maradona ikut serta Piala Dunia, beliau kalah di fase 16 besar, selanjutnya quarter final, lalu jadi runner up, dan terakhir jadi juara. Lah kok Messi ikut sih? 4 kali Messi ikut serta Piala Dunia, dia kalah di fase 16 besar, selanjutnya quarter final, lalu jadi runner up, dan terakhir jadi juara. Terakhir kali Kanada lolos ke World Cup adalah tahun 86 dan mereka finish terakhir di group stage. Lalu mereka lolos lagi di World Cup 2022 dan finish terakhir di group stage. Pada tahun 86 Maradona melakukan handball di quarter final. Pada tahun 2022 Messi melakukan handball di quarter final. Pada tahun 86 Spanyol menyelesaikan group stage dengan 4 poin, sementara pemuncak klasemen mendapat 6 poin. Pada tahun 2022, Spanyol kembali menyelesaikan group stage dengan 4 poin, sementara pemuncak klasemen memperoleh 6 poin. 1 tahun sebelum Piala Dunia 86, Maradona harus meninggalkan Barcelona dan dia memenangkan Piala Dunia pada tahun 86. 1 tahun sebelum Piala Dunia 2022, Messi harus meninggalkan Barcelona dan kemudian memenangkan Piala Dunia tahun 2022. Jadi tahu kan siapa biang apes Maradona dan Messi kalau gagal juara Piala Dunia. Next, tahun 86 Uruguay menempati posisi ketiga di grup stage mereka. Pada tahun 2022 Uruguay kembali menempati posisi ketiga di grup stage mereka. Lanjut lagi bos, Maradona kalah di final World Cup dengan mengenakan seragam tandang dan menang dengan seragam kandang pada tahun 86. Titisannya, Messi kalah di final World Cup dengan mengenakan seragam tandang dan menang dengan seragam kandang pada tahun 2022. Ini juga menarik. Wasit utama final 86 lahir pada 7 Januari. Lah yo, wasit utama final World Cup 2022 lahir pada 7 Januari. Jadi Anda masih berpikir itu adalah dejavu? Kalau ada lagi fakta menarik dari dejavu kemenangan Argentina di Piala Dunia, silakan tulis di kolom komentar. Kesabaran dan kesetiaan itu bernama Mohamed Elneny. Musim ini ia jarang dimainkan Arsenal. Total main 3 kali, semuanya jadi pengganti. Ya Tuhan bang, kasihan amat hidupmu. Itu ibarat kamu mahasiswa masuk 3 kali dalam waktu 1 semester, udah pasti di DO. Anda tuh bang, masuknya juga bukan dari awal jam lagi. 5 menit mau bel pulang baru masuk. Udah kayak abang-abangan kampus lu. Di Carabao Cup versus Brentford, ia masuk sebagai pemain pengganti di menit 82.
Di EPL versus Sheffield, ia masuk sebagai pemain pengganti di menit 89. Di UCL versus Sevilla, ia masuk sebagai pemain pengganti di menit 90. Di semua kompetisi udah pernah jadi substitusi lu. Tinggal satu nih, Liga 1 Tarkam Nusantara. Kayaknya nggak bakal bisa deh. Soalnya sebelum lu masuk lapangan, supporter udah masuk lapangan duluan ama bawa tongkat layangan. Saat laga Arsenal versus Burnley, Jorginho cedera di ujung laga. Jorginho dibawa keluar lapangan. Elneny dipanggil staf Arsenal untuk siap-siap main. Elneny masih bersiap, namun wasit sudah harus memulai kembali pertandingan. Tapi bagus juga sih kalau Jorginho cedera. Kalau bisa semusim, biar Arsenal juara Liga. Ingat banget tuh yang musim kemarin, Arsenal sudah siap-siap juara lomba. Jorginho masuk Arsenal bukannya bantu Arsenal juara, malah bantu tim lain, tim temen lu. Sejak menit 90 hingga menit 90 plus 10, Elneny menunggu bola berhenti untuk bisa masuk bermain. Tapi akhirnya wasit keburu meniup peluit akhir sebelum ia masuk. Kasian banget tuh nasib lu bang. Besok-besok lu bawa peluit aja bang. Beli di pasar Rawabangun, 5.000 dapat 2. Lu bawa lu semprit sendiri bang, daripada nunggu wasit. Emang rada gedek banget tuh wasit PGM VOL. PGM VOL tuh nggak pernah lihat orang seneng. Tanya aja sama MU, sama Liverpool. Tapi respect sih, Elneny profesional. Siap sedia saat dipanggil untuk masuk. Meski tahu peluit segera dibunyikan, ia juga sempat menyalami Arteta dulu sebelum ingin masuk. Biasa, salam-salaman tuh biar dikira orang mah baik-baik aja. Padahal mah kalau Idul Fitri salaman kalau ketemu di jalan doang. Biar apa? Biar nggak tahu malu. Elneny sepertinya sudah tahu musim ini ia akan jarang dimainkan Arteta. Akhir-akhir ini Elneny sedang membentuk sebuah proyek miliknya, yakni Elneny FC, semacam klub bola buatannya atau akademi, untuk memberdayakan anak-anak muda yang ingin menjadi pesepak bola. Good job, respect. Semoga akademi itu dibangun juga di belakang rumah bang. Soalnya ada lapangan kosong. Daripada dibuat candi, kan lumayan tuh buat akademi lu, biar saingan sama akademi FYP. Rasmus Højlund ngaku-ngaku nggak dapat umpan yang oke dari temen-temennya. Padahal dia udah ngegas lari ke pinggir lapangan, ke belakang gawang, sampai ke bangku cadangan. Darwin Núñez disebut-sebut flop oleh para haters karena dia cuma bikin 3 gol dan 1 assist di 8 pertandingan. Mereka bilang dia nggak layak pakai nomor punggung 9 karena dia lebih cocok sama nomor 27 alias kembali ke UD Almeria lu. Rasmus Højlund nyalain bos klubnya karena nggak ngasih dia support yang cukup. Padahal dia udah dapat gaji yang gede, mobil yang keren, dan rumah yang gedong. Dia bilang dia bakal lebih happy kalau bos klubnya mau ngasih dia tiket pulang ke Denmark. Pulang. Darwin Núñez dianggap sebagai rugi besar oleh para fans karena dia dibeli dengan harga 80 juta euro. Mereka bilang dia nggak sepadan sama harga yang dibayar, karena harusnya dia lebih murah. Soalnya posisinya penjaga kiper lawan, bukan striker. Rasmus Højlund ngeluh bahwa dia nggak bisa nunjukin skillnya di Premier League karena dia nggak cocok sama gaya main di sana. Dia bilang dia lebih suka main di liga yang lebih santuy, kayak Liga Swedia, Liga Norwegia, atau Liga Anak SD. Saya mau cerita sedikit tentang sepak bola. Ada yang suka sepak bola di sini? Atau ada yang ngefans sama MU? Wah, saya kasihan sama kalian. Kok bisa-bisanya ngefans sama tim yang kalah 4-3 sama Copenhagen? Itu Copenhagen loh.
bukan Bayern Munchen atau Real Madrid. Yang belum pernah ke sana, Copenhagen itu kota yang terkenal dengan putri duyungnya. Saya sih juga belum pernah. Ya kalian pasti tahu kan, Rashford itu pemain bintang MU yang kemarin dapat kartu merah saat lawan Copenhagen di Liga Champions. Dia diusir wasit karena menginjak kaki bek lawan. Padahal dia lagi jadi andalan timnya. Tapi dia malah bikin timnya kerepotan dengan kartu merahnya. Dia kayak anak kecil yang lagi main bola di lapangan. Terus kalah, terus marah, terus nendang-nendang bola. Cuma bedanya, dia nendangnya ke kaki orang. Buat kalian yang bilang Rashford nggak pantas main di MU karena kasar, pasti kalian fans baru. MU bukan cuma pemainnya yang legenda, supporternya juga ada yang legenda. Sebelum Rashford, legenda MU juga ada yang kasar. Namanya Roy Keane. Asal kalian tahu, gara-gara Roy Keane tackle ayahnya Haaland, sekarang lihat tuh, anaknya bukan manusia, tapi robot. Ada lagi nih, kalau Roy Keane masih dikira kurang kasar, The King of Theater of Dream pada masanya, Eric Cantona, saking kasarnya, bukan cuman pemain yang ditekel sama kakinya, supporter juga dikungfu sama kakinya. Jadi jangan heran kalau Rashford kemarin main kasar. Soalnya dia pengen explore skill seperti legenda MU lainnya. Tapi Rashford kalau pengen ngerasain laga bola yang plus Mortal Kombat, datang aja ke kampungku. Sempat tertinggal 2-0 dari Celta Vigo di menit 76. Cuman butuh 10 menit Barcelona bisa menyamakan kedudukan lewat 2 gol Robert Lewandowski. 2 gol tersebut merupakan asis dari Joao Felix dan Joao Cancelo. Gak lama langsung ditutup oleh gol Cancelo di menit 89. Dua Joao ini memang jadi pembeda di lini Barcelona musim ini. Padahal keduanya didatangkan di penghujung bursa transfer. Momen Erkan Bakot saat bermain full ketika Ipswich comeback 3-2 lawan klub IPL Wolverhampton Wanderers Wolves. Permainan Bakot bisa dibilang berkembang. Ia juga bermain dengan relatif tenang pada laga ini, tak gentar saat di pressing lawan. Namun tentunya masih ada sejumlah catatan. Elkan terlihat kurang sigap ketika ada pemain Wolves yang datang dari belakang menyambut sepak pojok sebelum terciptanya gol kedua. Mari support pemain-pemain Indonesia yang abroad dengan bijak. Biarkan mereka berproses, tak perlu menghujat pelatih tim yang belum memainkan mereka. Kurangi komen-komen yang gak jelas atau hate speech di sosmed klub agar tidak merugikan pemain-pemain abroad Indonesia juga. Fabian Schärz mencetak gol spektakuler dari jarak 30 meter di menit akhir pertandingan. Gol itu membuat stadion bergemuruh dan membuat penonton bersorak-sorai. Tapi ada satu orang yang tidak senang dengan gol itu. Dialah Gianluigi Donnarumma, kiper PSG yang gagal menepis bola. Dia merasa malu dan marah karena kalah dari bek tengah yang jarang mencetak gol. PSG adalah salah satu tim terkaya di dunia. Mereka memiliki anggaran transfer yang tak terbatas dan bisa mendatangkan pemain-pemain terbaik di dunia. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak bisa mereka beli: tiket ke 16 besar Liga Champions. Laga baru berjalan kurang dari 3 menit, gawang Liverpool sudah bobol. Berawal dari serangan balik cepat usai bola dicuri dari Costa Tsimikas, Yunus Akgun mengirim asis yang dituntaskan McAteer menjadi gol. Hanya 2 menit usai kembali dari kamar ganti, Liverpool akhirnya sukses menyamakan skor berkat gol Gakpo. Menerima asis Ryan Gravenberch, Gakpo melepas tembakan yang gagal dihentikan Jakub Stolarczyk.
Gol ini sukses menggenjot motivasi skuad Liverpool. Hasilnya tuan rumah pun sukses membalikan keadaan pada menit ke-70 lewat tembakan roket yang dilepas Szoboszlai dari luar kotak penalti. Menit ke-89 Jota melengkapi kemenangan Liverpool lewat gol cantik dari Backheel meneruskan asis Jarell Quansah. Skor 3-1 untuk tuan rumah pun menjadi hasil akhir laga ini. Donnarumma kembali ke San Siro tapi bukan sebagai pahlawan. Dia disambut dengan Donnarumma yang dilempar oleh fans AC Milan yang marah. Fans AC Milan tidak mau tahu alasan Donnarumma pindah ke PSG. Mereka hanya ingin memberinya hadiah berupa lemparan uang yang dilempar ke gawangnya. Donnarumma mungkin sudah kaya raya di PSG, tapi dia tidak bisa membeli cinta fans AC Milan. Donnarumma mungkin berpikir dia bisa kembali ke San Siro dengan tenang, tapi dia salah besar. Dia harus menghadapi fan yang melempar uang dolar bergambar Donnarumma ke gawangnya. Donnarumma mungkin merasa dia sudah membuat keputusan yang tepat dengan pindah ke PSG, tapi dia lupa bahwa dia meninggalkan fan AC Milan yang setia. Dia harus menanggung akibatnya dengan menerima Donnarumma yang dilempar ke gawangnya. Jelang Piala Dunia U17, timnas Polandia kirim pulang 4 pemain mereka karena ketahuan minum minuman beralkohol saat training camp di Bali. Timnas Polandia ngapain sih ke Bali? Mau sepak bola apa pesta miras lu? 4 pemainnya ketahuan nyobain arak, malah kena tendang sama pelatihnya. Ya ampun, dasar anak kecil nggak tahu diri. Mau main Piala Dunia tapi malah main miras. Mau jadi juara tapi malah jadi pecundang. Mau jadi idola tapi malah jadi bahan olok-olok. Mau jadi legenda tapi udah pensiun dini. Mereka pikir Bali itu surga, tapi ternyata neraka bagi karir mereka. Timnas Polandia harusnya latihan bola, bukan latihan LC. Mungkin mereka minum alkohol untuk menghangatkan tubuh, tapi malah membekukan peluang mereka. Mereka kira minum alkohol bisa bikin mereka jadi bintang lapangan, malah jadi bintang skandal. Raja Nainggolan memberi motivasi kepada timnas U17. Bagus itu bang. Walau nggak bisa lancar bahasa Indonesia, tapi bisa ngajarin taktik dan skill ke mereka. Minimal ajari mereka lewat nonton YouTube skill abang waktu main di AS Roma. Terus bilang ke mereka, jangan takut lawan siapapun, karena mereka punya darah yang keras. Tapi jangan keras kepala juga, nanti kena kartu merah. Lanjut, berikan motivasi gini bang. Kalau mau menang, mereka harus bermain seperti harimau Sumatera. Tapi jangan sampai mereka punah seperti harimau Sumatera juga. Terus titip juga bilang, kalau mereka harus bangga menjadi pemain sepak bola Indonesia, karena mereka bisa mewakili negara dengan 17.000 pulau. Kalau abang kan cuma bisa mewakili 1 pulau, Sisilia. Good job bang, titip salam buat Bang Hazard kalau pulang. GWS. Usut punya usut, United hanya kalah 1 kali dalam 5 pertandingan IPL terakhir, yaitu kalah sama saudaranya sendiri, Manchester City. Inilah bukti bahwa saudara ini bisa jadi saingan terberat di hidup lo. Revolusi mental MU diam-diam ada hasilnya. Walau hasilnya nggak bagus-bagus amat, tapi jelek. Selain itu, United akan stay di peringkat 6 setelah Newcastle kalah atas BMTH. Lumayanlah bisa masuk peringkat yang klasemennya bisa dilihat tanpa scroll. Soalnya ada tuh tim yang ngaku-ngaku Big Four, tapi peringkat ada di Big belasan. United tinggal menunggu hasil pertandingan Brighton melawan Sheffield.
Habis itu nunggu kekalahan selanjutnya. 10-0. Timnas Inggris menang telak lawan timnas Kaledonia Baru. Gila nih timnas Inggris. Bisa ngacak-ngacak permainan timnas Kaledonia yang baru. Yang baru aja dicukur 10-0. Apalagi timnas Kaledonia yang lama. Babak pertama Inggris unggul 4-0. Babak pertama aja pemain Kaledonia udah males-malesan main tuh pasti. Pikirannya bukan ke main bolanya, tapi mau silent medsos biar nggak diserang fansnya. Awal babak kedua permainan Kaledonia Baru, ada pemain yang kena kartu merah. Udah kalah 4-0 malah ada yang kartu merah. Saya tahu nih, kartu merah ini disengaja biar apa? Karena malu. Mending pulang dulu daripada nunggu 1 jam lagi. Hasilnya juga kalah juga. Inggris kemudian menambah 6 gol di babak kedua. Inggris ini dari dulu emang sukanya nyakitin sekaligus nguasain. Udah menang 4-0, bukannya main santai dulu, oper-operan dulu kek, atau main tiki-taka dulu kek, malah langsung bablas aja ngegolin. Emang ya, jiwa homelandernya turun-temurun. Tapi Inggris adil juga. Skor dibuat 10-0 biar satu orang Kaledonia bisa dapat 1-1. Laga berlangsung di Jakarta International Stadium. Kayaknya kaki orang Inggris nyaman banget pakai rumput golf. Coba kalau pakai rumput yang sebelum diganti itu. Ya apa? Ya nggak apa-apa. Ya sama-sama bisa ngalahin Kaledonia juga. Gak ngaruh soalnya rumputnya itu. Tokyo Verdy menang 2-0 lawan Omiya Ardija. Gol dicetak oleh Tsunashima pada menit 63 dan Nakahara pada menit 78. Tokyo Verdy rindu kekalahan setelah sebelumnya win streak beberapa kali. Tapi dari kemenangan 2-0 ini, dari win streak ini, masih ada yang kurang. Penampilan Arhan. Banyak netizen yang bertanya, Arhan kemana? Arhan jadi main bola di Tokyo, apa masih jajan kuliner bareng artis Jepang? Gini ya girls, info dari temen saya di Tokyo tadi, yang nanya soal Arhan, dia nggak main, juga nggak cedera. Kebetulan aja lawan kali ini dia nggak masuk skema taktik. Arhan dipersiapkan buat nanti pas lawan Bayern Munchen. Habis itu lawan Nankatsu. See you. Mari kita hitung. Ada banyak nomor 4 pada pertandingan Chelsea versus Manchester City. Kita mulai. Cole Palmer mencetak gol keempat Chelsea di pertandingan itu. Pertandingan itu sendiri berakhir imbang 4-4 dan peluit panjang dibunyikan menit 94-24. Anehnya, penalti Cole Palmer menjadi gol yang keempat untuk Chelsea dan gol keempat Chelsea dari titik putih berkat golnya Cole Palmer. Chelsea kini mencatatkan 4 kemenangan, 4 kali seri dan 4 kali kalah dengan poin yang memiliki perkalian 4x4. Berapa tuh? Tapi sedih sih lihat hasil ini. Harusnya Chelsea kalah di Stamford Bridge, dibantai City, dan harusnya Haaland cetak 10 gol. Inilah fenomena bahwa kapal City harus bersandar di dermaga Stamford. Lecce 2-2 AC Milan. AC Milan sempat unggul 2-0, tapi kemudian disamakan jadi 2-2. Mungkin mereka lupa bahwa pertandingan berlangsung selama 90 menit, bukan 45 menit. Ini adalah contoh sempurna dari pepatah. Jangan senang dulu, nanti kecewa. Jangan sombong dulu, nanti malu. Rafael Leao diganti pada menit 10 karena cedera. Giroud kartu merah di menit 90. Ini adalah hari yang buruk bagi Milan, tapi hari yang baik bagi Inter. Mereka bisa mengejar selisih poin di klasemen dengan mudah. AC Milan hampir kena comeback. Menit 90,
Lesi Gulin. Tapi kemudian dianulir VAR karena wasit menganggap sempat terjadi pelanggaran sebelum terjadinya gol. Beruntung Milan nggak jadi kena comeback sama klub yang awalnya huruf L. Soalnya dulu Milan pernah kena comeback sama klub yang awalnya huruf L. Dan sakitnya sampai di sini. Inter Miami bertemu New York City di laga persahabatan. Lionel Messi menunjukkan Ballon d'Or-nya ke supporter Miami dan bermain full 90 menit di laga ini. Namun sayangnya tim Messi kalah 2-1 dari New York City. Berikan komentarmu. Timnas Brazil meraih 3 angka dari 9 gol yang tercipta. Kurang 2 sih, biar pemain Caledonia bisa dapat 1-1 tanpa rebutan. Sedangkan bagi Caledonia baru sudah kebobolan 19 kali dari 2 kali berlaga di Piala Dunia. Heran banget sama Caledonia baru. Kayaknya di sana olahraga sepak bola kurang populer ya. Mending menjaring ikan laut daripada menjaringkan bola ke gawang. Satu lagi sih, beda kualitasnya terlalu jauh. Semoga di final Pildun Indonesia ketemu Caledonia. Momen ini menjadi viral gara-gara si kiper membiarkan bola masuk ke gawangnya. Banyak netizen yang berspekulasi perihal mengapa sang kiper membiarkan bolanya masuk ke gawangnya sendiri. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak. Penjelasannya adalah, itu adalah indirect free kick di mana harus ada minimal 2 sentuhan untuk menjadi sebuah gol yang sah. Casio, kiper Corinthians yang sudah melihat gestur wasit dan bola yang langsung masuk ke gawangnya pun ia membiarkan karena ia tahu itu tidak menjadi gol yang sah. Gak cuma netizen, pemain lawan dan pelatih Corinthians pun deg-degan melihatnya. Baru tahu ya. Argentina Retro. Lionel Messi menggunakan jersey retro milik Argentina yang pernah digunakan saat Piala Dunia. Jersey ini pernah dipakai sama Diego Maradona. Ada yang tahu ini jersey Piala Dunia edisi keberapa? I feel it, coming in, go, walking on my debate. He wanna save all the hoes, yeah, that boy need a cake, clean up the cash with a rake. My girl a freak and she tough with a tongue like a snake. Wonder how long let's go take. I dunk on the beat like LeBron, bitch, I'm making it shake. I took my time like a break. Niggas be falling off like they was walking on crates. I am the one like the ace. Single. We out here trying to be great. Wham, cookies all in my face. They used to sleep at night. Arteta cahaya Arsenal. Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal membawa Arsenal kembali ke UCL. Sempat membawa Arsenal bersaing gelar IPL 2022-2023. Juara FA Cup 2020 mengalahkan Chelsea di final. Juara Community Shield 2020 mengalahkan Liverpool. Juara Community Shield 2023 mengalahkan Manchester City. Percaya proses. Menarik menunggu performa Arsenal di 2023-2024 nanti. Apakah Arteta bisa kembali membawa Arsenal semakin jaya? Selamat, Arsenal berhasil juara Community Shield secara dramatis. Manchester City unggul 1-0 melalui gol Palmer di menit 77. Menit 90 plus 11 Leandro Trossard cetak gol, memaksa laga dilanjutkan adu penalti. Saat adu penalti, Arsenal menang dengan skor 4-1. Sebuah fun fact, pada 2014 Mikel Arteta masih menjadi pemain Arsenal. Ia berhasil mengalahkan Manchester City 3-0 di Stadion Wembley dan sukses meraih gelar Community Shield. 9 tahun berselang, ia kembali mengalahkan Manchester City sebagai pelatih Arsenal di Wembley. Manchester United 1-1 Athletic Club Bilbao.
MU seri versus tim asuhan Ernesto Valverde. Menit 29 Bilbao mengegolkan memanfaatkan blunder Maguire yang salah oper bola. Menit 66 pemain Bilbao kartu merah. Menit 90 plus 3 injury time, MU mengegolkan lewat Facundo Pellistri, asis Harry Maguire. Maguire back serba bisa kasih asis untuk kawan maupun lawan, bisa cetak gol ke gawang lawan maupun gawang tim sendiri. Emang multi talent. Sadio Mane adalah pemain dengan bayaran tertinggi di Bayern Munchen. Bayaran 350.000 euro setiap minggu pada 2022-2023. Mane mendapat penghasilan 150.000 euro setiap minggu di Liverpool dari 2018 hingga 2022. Mane dibayar lebih dari 100.000 euro setiap minggu di Liverpool dari 2016 hingga 2018. Dan Mane saat ini mendapatkan bayaran 661.000 euro setiap minggu di Al Nassr di Arab Saudi. Semoga semakin banyak amal jariah dan sedekah untuk tetangganya dan bermanfaat luas untuk masyarakat sekitar tempat tinggalnya dan negaranya, Senegal. Ketika tidak ada yang pasti, semuanya menjadi mungkin. Inilah transfer sepak bola yang hampir terjadi. Siapa saja itu? Cristiano Ronaldo ke Manchester City 2021, Lionel Messi ke Chelsea tahun 2014, Toni Kroos ke Manchester United tahun 2014, N'Golo Kante ke Arsenal tahun 2015, Antoine Griezmann ke Fulham 2014, David Villa ke Manchester City 2014, Hakim Ziyech ke PSG 2023, Hakimi ke Chelsea tahun 2020, Lisandro Martinez ke Arsenal tahun 2022, Alexis Sanchez ke Manchester City tahun 2017. Gimana kalau benar terjadi? Kalian harus berjuang untuk mencapai impianmu. Kalian harus berkorban dan bekerja keras untuk itu. Inilah Golden Boy tahun 2013. Siapa sajakah itu? Paul Pogba, Romelu Lukaku, Julian Draxler, Rafael Varane, Marquinhos, Yaya Sanogo, Adnan Januzaj, Bruma, Victor Fischer, Mauro Icardi. Ada yang masih inget nggak? Harga diri adalah segalanya. Tanpa itu hidup adalah kesengsaraan. Inilah pemain termahal di masanya dibandingkan dengan harganya di tahun 2023. Siapa sajakah itu? Gareth Bale tahun 2013, Luis Suarez 2014, Kevin De Bruyne 2015, Paul Pogba 2016, Neymar Junior 2017, Mbappe 2018, Joao Felix 2019, Havertz 2020, Jack Grealish 2021, Anthony Santos 2022. Siapa lagi ya? Inilah gol yang mengantarkan Al Nassr ke final Piala Klub Arab 2023. Kompetisi seperti ini sudah ada sejak 1982. Al Nassr lolos untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Cristiano Ronaldo selalu mencetak gol bagi Al Nassr dalam 4 laga terakhir di kompetisi ini. Ronaldo! Gol! Gol, gol, gol! Cristiano Ronaldo! Imperator! Ramadan Sananta, what a talent! Usia 20 tahun, cetak 4 gol dalam 7 laga di Liga 1 musim ini. Pace, oke. Finishing, tajam. Pergerakan dengan bola dan tanpa bola juga ciamik.
Semoga kekurangannya dapat dipoles menjadi lebih baik lagi. Selamat berproses, Sananta. Ipswich Town Divisi 2 mengalahkan Bristol Rovers Divisi 3 dengan 2-0 di Carabao Cup. Elkan Bagot main 90 menit dan membantu Ipswich clean sheet. Di gol kedua, Elkan memberi umpan terobosan ke George Hirst. Hirst lalu mengirimkan umpan asis yang disambut jadi gol oleh Son Aluko. Hasil ini membawa Ipswich melaju ke ronde 3 Carabao Cup 48 besar dan akan bertemu Reading Divisi 3. Good job, Elkan. Tidak banyak yang menduga Spanyol akan menjadi juara dunia wanita. Euro wanita tahun lalu, mereka disingkirkan Inggris di perempat final. Inggris kemudian menjadi juara Eropa. Di ranking FIFA, mereka berada di peringkat ke-6, 2 peringkat di bawah lawan mereka, Inggris. Sempat terbantai 4-0 oleh Jepang di babak grup, Spanyol terus memperbaiki penampilan dan keluar sebagai juara. Spanyol 1-0 Inggris. Dicetak Olga Carmona Garcia menit 29. Ini seolah melengkapi dominasi Barcelona Femini di Eropa yang 3 edisi UCL terakhir selalu masuk final dan berhasil menjuarai 2 di antaranya. Ricky Ricardo Cawor, the cult hero of PSS Sleman. Pemain berusia 20 tahun ini sedang dalam periode terbaiknya bersama Super Elja. Bagaimana tidak, ex pemain PON Papua 2021 ini sudah cetak 5 gol asis dalam 8 pertandingan terakhir. Catatan gol terbaik melampaui rekor terbaiknya musim 2021-2022 dan musim lalu. Selain Johnny Bastos, akankah Cawor menjadi idola Sleman fans di musim ini sekaligus membawa PSS Sleman terbang tinggi di tabel klasmen? Apa publik Sleman punya nama lain selain kedua nama di atas? Cole Palmer digadang jadi another Foden waktu dia cetak gol debut di FA, UCL, dan Carabao. Sayang, 2 musim lalu ia mengalami cedera dan musim lalu kurang moncer. Musim ini dia sudah 2 kali mencetak gol di partai final, Community Shield dan Super Cup. Arteta cahaya Arsenal. Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal membawa Arsenal kembali ke UCL. Sempat membawa Arsenal bersaing gelar IPL 2022-2023. Juara FA Cup 2020 mengalahkan Chelsea di final, juara Community Shield 2020 mengalahkan Liverpool, juara Community Shield 2023 mengalahkan Manchester City. Percaya proses, menarik menunggu performa Arsenal di 2023-2024 nanti. Apakah Arteta bisa kembali membawa Arsenal semakin jaya? Selamat, Arsenal berhasil juara Community Shield secara dramatis. Manchester City unggul 1-0 melalui gol Cole Palmer di menit 77. Menit 90 plus 11, Leandro Trossard cetak gol, memaksa laga dilanjutkan adu penalti. Saat adu penalti, Arsenal menang dengan skor 4-1. Sebuah fun fact, pada 2014, Mikel Arteta masih menjadi pemain Arsenal. Ia berhasil mengalahkan Manchester City 3-0 di Stadion Wembley dan sukses meraih gelar Community Shield. 9 tahun berselang, ia kembali mengalahkan Manchester City sebagai pelatih Arsenal di Wembley. Manchester United 1-1 Athletic Club Bilbao. MU seri versus tim asuhan Ernesto Valverde. Menit 29, Bilbao mengegolkan memanfaatkan blunder Maguire yang salah oper bola. Menit 66, pemain Bilbao kartu merah. Menit 90 plus 3 injury time, MU mengegolkan lewat Facundo Pellistri. Asis Harry Maguire. Maguire back serba bisa,
bisa kasih assist untuk kawan maupun lawan, bisa cetak gol ke gawang lawan maupun gawang tim sendiri. Emang multi talent. Sadio Mane adalah pemain dengan bayaran tertinggi di Bayern Munchen. Bayaran 350.000 euro setiap minggu pada 2022-2023. Mane mendapat penghasilan 150.000 euro setiap minggu di Liverpool dari 2018 hingga 2022. Mane dibayar lebih dari 100.000 euro setiap minggu di Liverpool dari 2016 hingga 2018. Dan Mane saat ini mendapatkan bayaran 661.000 euro setiap minggu di Al Nassr di Arab Saudi. Semoga semakin banyak amal jariah dan sedekah untuk tetangganya dan bermanfaat luas untuk masyarakat sekitar tempat tinggalnya dan negaranya, Senegal. Ketika tidak ada yang pasti, semuanya menjadi mungkin. Inilah transfer sepak bola yang hampir terjadi. Siapa saja itu? Cristiano Ronaldo ke Manchester City 2021, Lionel Messi ke Chelsea tahun 2014, Toni Kroos ke Manchester United tahun 2014, N'Golo Kante ke Arsenal tahun 2015, Antoine Griezmann ke Fulham 2014, David Villa ke Manchester City 2014, Hakim Ziyech ke PSG 2023, Hakimi ke Chelsea tahun 2020, Lisandro Martinez ke Arsenal tahun 2022, Alexis Sanchez ke Manchester City tahun 2017. Gimana kalau benar terjadi? Kalian harus berjuang untuk mencapai impianmu. Kalian harus berkorban dan bekerja keras untuk itu. Inilah Golden Boy tahun 2013. Siapa sajakah itu? Paul Pogba, Romelu Lukaku, Julian Draxler, Rafael Varane, Marquinhos, Yaya Sanogo, Adnan Januzaj, Bruma, Victor Fischer, Mauro Icardi. Ada yang masih inget nggak? Harga diri adalah segalanya, tanpa itu hidup adalah kesengsaraan. Inilah pemain termahal di masanya dibandingkan dengan harganya di tahun 2023. Siapa sajakah itu? Gareth Bale tahun 2013, Luis Suarez 2014, Kevin De Bruyne 2015, Paul Pogba 2016, Neymar Junior 2017, Mbappe 2018, Joao Felix 2019, Havertz 2020, Jack Grealish 2021, Anthony Santos 2022. Siapa lagi ya? Inilah gol yang mengantarkan Al Nassr ke final Piala Klub Arab 2023. Kompetisi seperti ini sudah ada sejak 1982. Al Nassr lolos untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Cristiano Ronaldo selalu mencetak gol bagi Al Nassr dalam 4 laga terakhir di kompetisi ini. Ronaldo! Gol! Gol, gol, gol! Cristiano Ronaldo! Imperator! Ramadan Sananta, what a talent. Usia 20 tahun, cetak 4 gol dalam 7 laga di Liga 1 musim ini. Pace, oke. Finishing, tajam. Pergerakan dengan bola dan tanpa bola juga ciamik. Semoga kekurangannya dapat dipoles menjadi lebih baik lagi. Selamat berproses, Sananta. Ipswich Town Divisi 2 mengalahkan Bristol Rovers Divisi 3 dengan 2-0 di Carabao Cup. Elkan Bagot main 90 menit dan membantu Ipswich clean sheet. Di gol kedua, Elkan memberi umpan terobosan ke George Hirsch.
Hirst lalu mengirimkan umpan asis yang disambut jadi gol oleh Son Aluko. Hasil ini membawa Ipswich melaju ke ronde 3 Carabao Cup 48 besar dan akan bertemu Reading Divisi 3. Good job, Elkan. Tidak banyak yang menduga Spanyol akan menjadi juara dunia wanita. Euro wanita tahun lalu, mereka disingkirkan Inggris di perempat final. Inggris kemudian menjadi juara Eropa. Di ranking FIFA, mereka berada di peringkat ke-6, 2 peringkat di bawah lawan mereka, Inggris. Sempat terbantai 4-0 oleh Jepang di babak grup, Spanyol terus memperbaiki penampilan dan keluar sebagai juara. Spanyol 1-0 Inggris, dicetak Olga Carmona Garcia menit 29. Ini seolah melengkapi dominasi Barcelona Femini di Eropa yang 3 edisi UCL terakhir selalu masuk final dan berhasil menjuarai 2 di antaranya. Ricky Ricardo Cawor, the cult hero of PSS Sleman. Pemain berusia 20 tahun ini sedang dalam periode terbaiknya bersama Super Elja. Bagaimana tidak, ex pemain PON Papua 2021 ini sudah cetak 5 gol asis dalam 8 pertandingan terakhir. Catatan gol terbaik melampaui rekor terbaiknya musim 2021-2022 dan musim lalu. Selain Johnny Bastos, akankah Cawor menjadi idola Sleman fans di musim ini sekaligus membawa PSS Sleman terbang tinggi di tabel klasmen? Apa publik Sleman punya nama lain selain kedua nama di atas?